Baik, host acara kali ini, perkenalkan, namaku Salsabila Khairul. Perkenalkan, nama saya Boki Kirani. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Sila Saira. Anak-anak apa kakak? Berdiri, bincang cantik. Selamat datang di BBC Bincang Cantik. Dengan saya sebagai host acara kali ini, perkenalkan, namaku Salsabila Khairul yang akan menyajikan topik santai namun menambah wawasan dan pengetahuan seputar dunia pendidikan. Jadi selain di sini aku menemani kalian, aku juga akan memberikan sedikit informasi yang tentunya berguna dengan narasumber yang menarik. Tapi kali ini adalah sejarah kehidupan bahasa Indonesia. Apa sih yang kalian pikirkan setelah mendengar bahasa Indonesia? Tentunya bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu yang penting untuk komunikasi dan integrasi di tengah perbedaan latar belakang, suku, budaya, dan bahasa Indonesia. Tapi bahasa Indonesia bukan cuma sebatas itu loh. Maka dari itu, selanjutnya akan dijelaskan dengan narasumber kita hari ini. Terima kasih kepada audiens yang menonton podcast ini pakai kuota, nggak boros tuh kuotanya. Oke, tanpa perlu basa-basi lagi, pasti kalian udah penasaran sama narasumber di acara kali ini. Dan narasumber kali ini berasal dari mahasiswi Prodi Psikologi Universitas Khairul Ternate. Mari kita sambut kedua narasumber berikut ini. Halo. Oke, sebelum itu kalian perkenalkan nama masing-masing ya dari kami. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sila Saira. Saya mahasiswa baru di Universitas Khairul Prodi Psikologi. Terima kasih. Kakaknya Baik. Perkenalkan, nama saya Boki Kirani, mahasiswa baru program Psikologi di Universitas Khairul. Oke, karena Kak Tilsa dulu yang akan menjawab pertanyaan dari aku, maka dari itu aku akan menanyai Kak Tilsa dulu. Kak Tilsa, apa yang Kak Tilsa tahu tentang sejarah bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia adalah hasil pertumbuhan dan perkembangan bahasa Melayu. Berawal dari bahasa Melayu yang menjadi menguat Trans di Nusa Tenggara sejak abad ke-7 dan kemudian dikukuhkan sebagai bahasa nasional pada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 oleh para pemuda Indonesia. Oh, jadi bahasa Indonesia itu awalnya dari bahasa Melayu. Ya, dia awalnya dari bahasa Melayu. Oke. Selanjutnya Kak Boki ya, aku akan menanyai Kak Boki. Kak Boki, apa sih faktor-faktor yang membuat bahasa Melayu dapat diterima sebagai bahasa Indonesia? Baik, faktor-faktornya itu salah satunya diterimanya penggunaan bahasa Melayu dalam Indonesia. Yang kedua, diterimanya penggunaan bahasa Melayu dalam sastra. Jadi dalam sastra Indonesia? Ya, dalam sastra Indonesia. Jadi sangat menarik ya topik kali ini tentang bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya pertanyaan kuncinya nih. Siapa dulu nih yang mau jawab lagi? Oke, kasih saja. Lanjut lagi. Oke. Jadi saya akan menanyai Kak Tilsa lagi tentang kedudukan bahasa Indonesia. Apa sih yang Kak Tilsa tahu tentang kedudukan bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia memiliki dua kedudukan. Yang pertama yaitu sebagai bahasa nasional dan yang kedua sebagai bahasa negara. Oke, nampaknya tegang sih kakak ini. Jadi silakan dulu kakak. Ya, Terima kasih. Dulu baru ya relax, oke?
Udah kan? Udah. Oke, jadi Kak Cisel dulu yang akan saya tanyai. Ya, boleh. Kak Cisel siap? Ya, Apa sih yang Kak Cisel tahu tentang kedudukan bahasa Indonesia? bahasa Indonesia itu dia memiliki dua kedudukan, yaitu kalau yang pertama itu sebagai bahasa nasional dan yang kedua sebagai bahasa negara. Sebagai bahasa Indonesia itu dia berfungsi sebagai lambang kebanggaan, identitas nasional, alat pemersatu bangsa, dan alat perhubungan antar budaya. Kalau bahasa negara, sebagai bahasa negara, maaf ya, sebagai bahasa negara itu bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi negara, kedua bahasa pengantar di lembaga pendidikan, ketiga sebagai bahasa Indonesia. Itu yang saya tahu tentang kedudukan bahasa Indonesia. Jadi intinya kedudukan bahasa Indonesia itu menjadi bahasa nasional Republik Indonesia sebagai bahasa negara. Jadi bahasa negara Indonesia adalah bahasa Indonesia. Yang dari Melayu itu bisa diubah menjadi bahasa Indonesia, bukan diubah ya, kayak bagaimana menurut kalian? Bisa Dikembangkan atau dikembangkan Ya, lebih khas Indonesia, jadi bisa digunakan oleh orang Indonesia. kan dia bahasa Indonesia itu kayak berbagai-bagai kan dia kan ada provinsi lain dan kaedah berbahasa itu beda-beda lagi toh. Jadi kaedah dari bahasa Indonesia juga kan. Oke, jadi Kak Cisel tadi sudah menjawab. Intinya bahasa Indonesia adalah bahasa resmi negara Indonesia. Dan selanjutnya Kak Boki, saya akan menanya tentang Kak Boki. Apa sih fungsi bahasa Indonesia? Fungsi bahasa Indonesia salah satunya yang tadi dibilang oleh Kak Cisel sebagai bahasa nasional dan juga sebagai lambang identitas negara. Jadi kakak ini bisa berikan kesimpulan dari pertanyaan saya dan jawaban kakak. Apa sih kesimpulannya? Kesimpulannya adalah kedudukan bahasa Indonesia dan fungsinya itu adalah sebagai bahasa nasional dan bahasa negara yang memiliki peran vital dalam menyatukan bangsa negara. Dan kakak Boki. Kalau menurut saya, apa tadi? Tentang bahasa Indonesia. Oh, ya, bahasa Indonesia itu sangat penting, memiliki peran yang penting dalam mempersatukan bangsa dan menjadi identitas nasional. Oke, itu saja podcast dari kami, dari narasumber ini. Terima kasih sudah menonton. Oke, karena kakak-kakak sudah memberikan jawaban yang sangat menarik dan kesimpulan juga. Maka dari itu saya akan menutup acara pada hari ini. Kalau saya bilang DWC, kalian bilang bincang dan cantik. Oke? Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DWC, Bincang cantik. Oke, jangan lupa subscribe dan like. Oke, dadah.